di dasar-dasar kalkulus yang ini. Jadi kalkulus itu membahas lebih banyak di limit dan turunan dan integral ya. Jadi ada dua, limit turunan dan integral. Ini paling banyak dibahas di kalkulus. Nah, untuk mencapai ke situ, untuk kita masuk di levelnya itu, kita harus tahu dasar dulu ya. Dasar-dasarnya dulu kita bangun dulu. Di saat dasar kita tahu, pasti kita untuk naik untuk bahas integral dan atau limit dan turunan dan integral, kita akan lebih mudah ya. Jadi basic-basic ini dulu kita perkuat yang menjadi dasar supaya kita bisa mudah untuk belajar tentang materi-materi selanjutnya seperti limit dan turunan dan integral. Nah, salah satu dasar ya kita harus tahu bilangan real itu apa ya. Ya, oke, lanjut. Oke. Nah, bilangan real itu adalah himpunan bilangan real yang merupakan gabungan dari bilangan irasional dan rasional atau rasional dan bilangan irasional ya. Jadi pertanyaan apa itu bilangan real ya? Itu himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Untuk adik-adik sekalian ya, kalau join di grup di kelas kalkulus ya, saya minta ya sediakan kertas, buku ya, pulpen untuk mencatat ya. Jadi ya walaupun kita online begini, tetap kita harus menggunakan ini ya, buku catatan biar kita tidak lupa. Ya, kecuali ya di sini ada kemampuan yang unik. Uniknya apa? Misalnya ya kalau dia jenius ya nggak masalah. Tapi kalau ada yang harus dicatat untuk supaya ingat, jangan lupa, ya harus ada buku ya, buku dan pulpen untuk mencatat. Ya, catat saja yang penting-penting. Oke, lanjut ya. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, skemanya bilangan real kan tadi saya bilang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Dan lanjut, bilangan cacah terdiri dari bilangan nol dan bilangan asli. Ya. Jadi semua ini termasuk bilangan real. Ya. Jadi bilangan real itu terdiri rasional dan irasional. Rasional terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah, bilangan negatif. Dan bilangan cacah terdiri dari bilangan nol dan bilangan asli. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung apa ya? On-kan mic terus tanya. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Ya, ini saya akan lebih detail menjelaskan satu persatu bilangan-bilangan ini ya. Jadi kita lanjut. Nah, bilangan asli ya. Bilangan adalah bilangan bulat positif yang bukan nol dan bukan negatif. Paham ya? Paham ya? Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bukan nol dan bukan negatif. Maksudnya, bilangan ini tidak mulai dari nol ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Itu ya. Dimulai dari angka 1 dan bukan bilangan nol ya, bukan mulai dari nol ataupun negatif. Oke, paham ya? Itu bilangan asli ya. Jadi dia mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak terhingga ya. Sampai tak hingga. Makanya saya taruh di sini titik-titik ini. Oke, paham ya? Kalau berbicara himpunan kita berarti berbicara kelompok ya, paham ya? Karena di bagian untuk kalian membuat sebuah aplikasi atau sebuah web atau sebuah antarmuka atau dan lain, kita harus tahu ini himpunan ya. Contoh misalnya himpunan mahasiswa program studi informatika angkatan 2020 berarti ada pakai tanda ini, buka kurung kurawal, baru taruh nama semua yang angkatan 2020, Andre, Angwin, Brooklyn, Christian. Itu masuk dalam satu himpunan, ya. Paham ya? Jadi himpunan itu saya bisa katakan itu sebagai pengelompokan. Pengelompokan. Oke, lanjut. Bilangan asli paham ya? Lanjut ya. Bilangan nol berarti angkanya hanya 0.
Udah ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Berarti bilangan bukan bilangan positif ataupun bukan bilangan negatif, tapi hanya 0 saja. Oke, lanjut. Bilangan caca, bilangan asli yang ditambah dengan 0 atau dimulai dari 0. Jadi bedakan ya bilangan caca dan sebelumnya bilangan asli ya. Kalau bilangan caca dia mulai dari 0, sedangkan bilangan asli dia mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan caca dimulai dari 0 dan seterusnya. Sampai tak terhingga ya, sampai tak terhingga. Oke. Oke, lanjut. Nah, bilangan negatif berarti bilangan yang nilainya kurang dari 0. Jadi dia mulai dari -1. Jadi -1, -2, -3 sampai min tak terhingga ya. Paham ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, bilangan pecahan, bilangan yang tidak habis dibagi. Contohnya pecahan biasa, desimal, pecahan campuran, dan sebagainya. Contoh ya, di sini 3/4 ya. Pecahan biasa ya, berarti ada pecahan biasa ini 3/4 ya. 0,05 ya, pecahan desimal, dan pecahan campuran 4/2/5. Nah, ini bilangan pecahan. Ya. Bilangan yang ada koma dan bilangan yang ada pembilang dan penyebut. Itu termasuk bilangan pecahan. Oke, lanjut ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan asli, positif, 0, dan negatif. Jadi tadi kita sudah sebutkan bilangan 0, ya, baru bilangan negatif, dan bilangan positif atau bilangan asli, itu termasuk bilangan bulat. Ya. Jadi bilangan negatif, 0, dan bilangan positif itu termasuk bilangan bulat. Termasuk himpunan dari bilangan bulat. Jadi mulai dari min tak hingga, 0, sampai plus tak hingga. Ya. Oke. Jadi pastikan kalian, kalau programmer pasti mengenal dengan tipe-tipe data ya, integer kan, unsigned integer. Nah ini kalau tidak paham ini, percuma kalian tahu itu tipe-tipe data ya. Jadi contoh misalnya tipe data integer, terus kalian mau input variabel A, B, C, nggak bisa karena integer ya, integer. Nanti masuk bilangan bulat, ya kan? Oke, lanjut. Oke, kita masuk di bilangan rasional, adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah anggota bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Ya, kalau misalnya dia sama dengan B-nya itu sama dengan 0, berarti 7 per, contoh misalnya A-nya 7 per 0, berarti kan tidak terdefinisi, ya kan? Kalau tidak terdefinisi berarti dia bukan bilangan real. Oke, paham ya? Jadi kalau tidak terdefinisi dia bukan bilangan real. Jadi bilangan real itu bilangan yang bisa orang nyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contoh 1/6, 1/3, dan sebagainya. Yang dimana A dan B itu termasuk di dalamnya adalah bilangan bulat. Jadi A dan B itu bilangan bulat. Tapi bukan 0. Jadi B ini jangan digantikan dengan 0. Maka dia tidak akan terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi berarti dia bukan bilangan rasional ya. Oke, lanjut. Bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kebalikan dari bilangan rasional. Kalau bilangan rasional bisa dinyatakan A per B, kalau irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ya. Dan angka desimalnya tak berhingga atau tak hingga. Ya. Contoh misalnya akar 2, ya kan? Akar 2 kan enggak bisa, enggak berakhir dia. 1,4, 142, dan seterusnya. Tidak berakhir. Ya. Tidak dapat dinyatakan ya secara A per B, jadi contohnya ini akar 2. Baru akar 3 juga enggak bisa kan? Karena akar 3-nya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan ya. Tidak bisa dalam bentuk pecahan. Karena 1,7325 dan seterusnya. Berulang ya. Tak berakhir dan tak hingga.
Juga pi 3,14 kan, 3,1415. Nah, bilangan-bilangan ini yang termasuk bilangan irasional. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, atau bentuk pecahan. Lanjut ya. Oke. Nah, ini diagram Venn ya. Maksudnya diagram Venn apa, Sir? Di paling dalam itu bilangan asli, ya. Oke. Nah, bilangan bulat atau dinyatakan dalam bentuk n. Jadi simbol n itu bilangan asli ya. Kalau ada tulis n itu berarti dia himpunan bilangan asli. Tadi kan sudah bahas tentang bilangan asli. Oke. Bilangan bulat ini terdiri ada bilangan asli di dalam bilangan bulat, paham ya? Jadi ini masalah kotak itu DP artinya kotak ini berarti dia masuk dalam himpunan atau masuk dalam anggota ya, anggota ya. Anggota kan simbolnya E menghadap ke kanan ya. Nah, itu anggota. Berarti anggota dari bilangan bulat ada bilangan asli. Begitu juga rasional. Anggota bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, bilangan asli. Dan paling luar itu bilangan real. Jadi bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional, terdiri dari bilangan bulat, dan terdiri dari bilangan asli. Makanya dia dinyatakan dalam diagram Venn ini seperti ini. Oke. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bilangan asli itu ya dimulai dari 1 ya. Bukan dari negatif ataupun 0. Dimulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai tak hingga. Z itu bilangan bulat, yang tadi saya bilang ada negatif, ada 0, ada positif. Ya. Baru bilangan rasional yang dapat dinyatakan A per B, ya, pembilang dan penyebut. Pembilang A, penyebut B, di mana A dan B adalah anggota bilangan bulat. Jadi A dengan B ini bilangan bulat, anggota bilangan bulat, di mana B itu bukan sama dengan 0. Seperti saya bilang tadi kan, kalau B-nya 0, berarti tidak terdefinisi. Oke. Dan bilangan real itu adalah terdiri dari bilangan rasional, Q, ya, Q bilangan rasional, dan bilangan irasional. Ya, tadi contoh bilangan irasional ya, akar 2, akar 3, pi, akar 5. Akar 9 masuk bilangan irasional tidak? Akar 9. Ada yang bisa jawab? Akar 9. Silakan Tidak. satu orang. Tidak, Sir. Kenapa? Kenapa tidak masuk bilangan irasional? Masih bisa Karena Masih bisa dibagi. Masih bisa ya. Berapa akar 9? 3. 3. Akar 3. Sudah ya, paham ya? Sampai sini saya rasa kalian paham. Oke. Sekarang masuk di garis bilangan. Garis bilangan itu bilangan real dari bahasa Inggris ya. Real yang berarti nyata, karena bilangan real dapat ditemukan pada garis bilangan. Jadi bilangan real itu orang bisa taruh di, atau kita bisa nyatakan dalam garis bilangan. Garis bilangan yang mana, Sir? Yang ini. Contoh misalnya min 4, kita bisa tahu garis bilangan min 4 posisinya di mana? Di sebelah kiri. Ya. Kalau min 5/2 kan min 2,5 kan? Berarti posisinya di sini. Ya. Min 1 di mana? Di sini posisinya. Kalau 5 mana? 5 positif. Oh, harus di sebelah kanan. Ya. Jadi garis bilangan itu adalah tempat untuk menyatakan bilangan real. Jadi bilangan real itu dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk di sifat bilangan real? Silakan ya kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada ini pertanyaan, saya akan tanya ya. Nah, silakan kalian kunjungi menti.com. Menti.com. Silakan, menti.com. Sudah? Ada yang sudah kunjungi alamat link itu? Menti.com. Nanti search ya. Menti.com. Ya, itu ada di chat, silakan lihat.
Sebelumnya sudah pernah dengar ini menti.com? Sudah, Sir. Sudah ya. Jadi saya akan coba tanya ke kalian ya lewat pertanyaan. Kalian jawab. Oke. Oke, kodenya 561010 3. Sudah masuk? 561010 3. Silakan jawab. Jadi jangan lupa sertakan nama ya. Sir, maaf, Lima, Sir. ya ya. Kode apa, Sir? 561010 3. Oh iya, Sir. Makasih, Sir. Iya, betul kodenya 5610. Oke, ini share sih sudah lihat. Ya, sebaiknya sertakan nama ya. Nama, NIM, baru jawabannya. Nama, NIM, jawabannya. Jadi sini so jawab, sini Angwin ya, Angwin Dalima so jawab min 1. Oke, benar. Billy Wirjo Susanto sudah jawab benar. Oke, siapa lagi? Brian Panta sudah benar. Vincentius Rumondor benar. Aristo sudah. Angelina sudah. Oke ya, serasa sudah ya, sudah paham ya. Lanjut ya. Oke, lanjut sifat bilangan real ya. Nah, sifat bilangan real sifat-sifat aljabar yang menyatakan dan membuktikan bahwa dua bilangan real dapat ditambahkan dan dikalikan untuk memperoleh bilangan real yang baru. Paham ya? Jadi sifat-sifat aljabar ini menyatakan bahwa operasi dua bilangan jika ditambahkan atau dikalikan akan menghasilkan bilangan real yang baru. Nah, sifat-sifatnya saya akan bahas ini saat ini di slide ini ya. Jadi bisa lihat sini di sini ada sifat tertutup, oke? Sifat tertutup di mana A tambah B itu sama dengan adalah bilangan real. Perkalian A kali B sama dengan adalah bilangan real, ya, tertutup. Ada asosiatif, ya, komutatif, unsur identitas, setiap bilangan punya inverse, distributif, baru tidak ada pembagi nol. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 sifat ya.
ada 7 sifat bilangan real ya. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu ya, biar kalian paham. Oke, lanjut ya. Tadi ada disebutkan sifat tertutup. Maksudnya apa? Sifat tertutup itu operasi perkalian dan penjumlahan bilangan real menghasilkan bilangan real. Itu sifat tertutup. Contoh, misalnya A tambah B bilangan real ya. Contoh, misalnya saya masukkan angka 8 tambah 7 sama dengan 15 ya. Contoh, ini contoh yang mudah. Baru perkalian 7 kali 8, 56. Ya kan? Dia menghasilkan bilangan real. 7 kali 8, 56, 8 tambah 7, 15. Oke, paham ya? Gampang ya sifat tertutup ya. Hanya di penjumlahan dan perkalian. Sifat kedua, asosiatif ya. Di mana penjumlahan atau perkalian 3 buah bilangan real yang dikelompokkan secara berbeda mempunyai hasil yang sama. Paham ya? Jadi, jika kita kelompokkan, maka hasilnya akan tetap sama. Contoh, misalnya, A tambah B tambah C kita kelompokkan. B tambah C kita dalam kurungkan, itu sama dengan A tambah B tambah C, terus kita kelompokkan A tambah B. Kita buka kurung dan dalam kurung, itu hasilnya sama. Jadi ini saya coba masukkan angka, 2 tambah 3 didahulukan dulu, 5 ditambah 8 hasilnya 13. Baru di sebelah pengelompokannya A tambah B yang dibuka kurung dan di dalam kurung, baru ditambah C. 8 tambah 2, 10 tambah 3, 13. Hasilnya tetap sama. Nah, itu maksudnya aturan atau sifat dari asosiatif. Jika kita kelompok-kelompokkan, hasilnya tetap sama. Paham ya? Jadi contoh ini pengelompokan B tambah C dan A tambah B. Hasilnya tetap sama. Di perkalian, A kali B kali C. B kali C kita dalam kurungkan. Dalam kurung baru di sebelahnya A kali B kali C. Kita coba hasilnya ini, masukkan angka. Misalnya A ser masukkan 8, B ser masukkan 2, C ser masukkan 3. Ser bikin sama dengan yang di sebelah, ya, kiri dan kanan. Hasilnya tetap sama. Nah, ini yang disebut sifat asosiatif. Di mana pengelompokan setiap angka jika dihitung ya hasilnya tetap sama. Nah, ini sifat asosiatif. Paham ya di sini ya? Kita lanjut di sifat komutatif, di mana pertukaran letak angka pada penjumlahan dan perkalian bilangan real mempunyai hasil yang sama. Ya, contohnya apa? Contohnya sini. Ya, contoh misalnya A tambah B kita putar menjadi B tambah A. Ya, kita tukar ya, A tambah B itu sama dengan B tambah A. 8 tambah 4 kita tukar 4 tambah 8, hasilnya tetap sama. Ini contoh sifat komutatif. Jika diubah tata letak, hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan perkalian ya. 8 kali 4 sama dengan 4 kali 8. Ya. 32 hasilnya 32, tetap sama. Jadi ini sifat-sifat dari bilangan real ya, yang harus kalian paham. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi paham dulu dasar-dasar ini. Nah, oke, paham ya? Sifat komutatif itu pertukaran letak. Jika kita tukar kiri dan kanan, tetap hasilnya sama. Oke, sifat unsur identitas, di mana operasi perkalian dan penjumlahan setiap bilangan real dengan identitasnya dapat menghasilkan bilangan real itu sendiri. Contohnya apa, Sir? Contohnya misalnya penambahan. A tambah 0 itu sama dengan A. Ya. Jadi identitasnya A ditambahkan 0 itu hasilnya A. Untuk penambahan ya. Contoh misalnya A kita gantikan angka 8 ditambah 0 tetap hasilnya 8. Ya, ini dasar dulu ya. Jangan sampai ini sebenarnya SD juga tahu ini. Berapapun ditambahkan 0 hasilnya angka itu sendiri ya. Begitu juga perkalian. Perkalian A kali 1 sama dengan A ya. Contoh 8 kali 1 8. Nah, ini sifat unsur identitas. Ya. Perkalian dan penjumlahan menghasilkan bilangan real itu sendiri. Lanjut yang mudah ya. Sifat mempunyai inverse. Setiap bilangan real mempunyai inverse pada operasi penjumlahan dan perkalian. Suatu bilangan real yang dioperasikan dengan inverse menghasilkan unsur identitasnya. Ya. Contoh misalnya A ditambahkan dengan inverse min A akan positif, inverse-nya minus ya. Itu sama dengan 0.
Nah, ini kalian harus ini ya, harus hafal atau tanamkan ya. Jangan sampai ada kasus-kasus misalnya C kurang C, ya minta hasilnya apa? Hasilnya nol atau habis ya. Gitu juga kalau di perkalian A kali 1 per A itu sama dengan 1 ya. A dibagi dengan A hasilnya 1. Di mana A itu bukan sama dengan 0. Dengan catatan A bukan sama dengan 0. Maksudnya A kali 1 per 0 ya berarti tidak terdefinisi. Ya kan? Seperti tadi ya, kita balik lagi di sistem bilangan. Sistem bilangan real kalau dia dibagi dengan 0 ya tidak terdefinisi. Nah, ini dasar-dasar yang kalian harus paham ya. Jangan sampai ada kasus-kasus soal kalian bisa mudah untuk menyelesaikan karena ada dasar-dasar ini. Oke, lanjut. Sifat distributif di mana penggabungan antara perkalian dan penjumlahan. Ya, contoh misalnya ini. A kali B tambah C, berarti cara perkaliannya begini. A kali B baru A kali C, ya. Pasti ini sudah dijelaskan waktu SMA, SMP mungkin. A kali B, A kali C. Ya. Jadi sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi kalau ada soal seperti ini, saya rasa ya kalau sudah tahu ini berarti ya sudah gampang untuk menyelesaikan. Ada soal-soal yang seperti ini. Misalnya 8 kali 4 tambah 2. Contoh ada dalam kurung. Berarti 8 kali 4 baru 8 kali 2. Penyelesaiannya seperti ini. Jangan sampai salah untuk penyelesaian seperti ini ya. Penyelesaian soal-soal seperti ini. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau pembagi bilangannya real itu dengan 0 menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Jadi berapapun angka yang dibagi dengan 0 tidak akan terdefinisi. Oke, lanjut ya. Gampang ya. Oke, sifat-sifat urutan bilangan real ya. Ini kita sudah masuk di sifat-sifat urutan. Bilangan real A disebut bilangan positif ya. Jika A nilainya lebih besar dari 0, maka ditulis A lebih dari 0. Sekali lagi, bilangan real A disebut bilangan positif jika A nilainya lebih besar dari 0. Ya, paham ya, betul lah. Kalau bilangan positif berarti angkanya harus lebih dari 0 tuh. Ya toh? Bukan 0, paham ya? Jadi kalau saya taruh A lebih besar sama dengan 0, betul enggak? Nilainya positif. Silakan jawab salah satu ya. A lebih besar sama dengan, pakai ada sama dengan, berarti ada garis di bawah sini tuh. Pernyataannya betul enggak? Bilangannya positif. Benar, Sir. Ya, bagaimana Jason? Benar, Sir. Oh, benar ya? Oh, yang lain bagaimana? Tidak, karena ada 0. Iya, tidak Jason. Aduh, bagaimana ini? Karena ada 0. Paham ya? Kalau A lebih besar sama dengan 0, kalau A lebih besar dengan 0 berarti ada garis di sini. Oh iya, Sir. Enggak salah lah, ya toh? Iya, Sir. Karena ada 0. Berarti 0 itu lebih besar sama dengan 0, berarti bukan positif, dia ada 0. Nah, contoh ini 6, bilangan positif karena ya 6 lebih besar dari 0. Oke, lanjut. Bilangan real A lebih kecil dari B, ditulis A kurang B, jika B kurang A positif. Betul nggak ini pernyataan ini? Bilangan real A lebih kecil dari B, ditulis A kurang dari B, jika B kurang A positif. Ya, contoh, 3 kurang dari 6. Karena 6 kurang 3 sama dengan 3. 3 lebih besar sama dengan 0. 3 adalah bilangan positif. Berarti pernyataan ini benar, ya toh? Kalau A kurang dari B, kita kurangkan B kurang A, pasti hasilnya positif. Ya, benar lah. Oke, pernyataan-pernyataannya yang benar. Oke, saya akan masuk di soal latihan ya. Oke, ini soal latihannya. Oke.